Hai, halo teman-teman Sobat Quran. Oh ya, ada sesuatu yang menjadi pembeda antara misi yang diemban oleh Nabi Muhammad SAW dengan misi yang diemban oleh para nabi-nabi sebelumnya. Dan ada yang menjadi pembeda antara kitab yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran, dengan kitab yang diterima oleh para nabi-nabi sebelumnya. Nah, mungkin dari sekian banyak umat manusia yang hidup pada zaman sekarang, atau yang mungkin hidup pada zaman Nabi kala itu, beranggapan bahwa risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu ya hanya untuk pengikutnya saja, untuk kelompok, golongan, atau untuk bangsanya saja, sebagaimana para nabi-nabi sebelumnya yang diutus oleh Tuhan ya hanya untuk umat atau bangsanya saja, ya kan? Nah, namun berbeda dengan Nabi Muhammad SAW yang diutus oleh Tuhan Allah SWT di alam dunia adalah untuk seluruh umat manusia di alam dunia. Nah, untuk itulah kehadiran Nabi Muhammad SAW di panggung dunia sejatinya adalah bentuk kasih sayang Tuhan Allah SWT atas umat manusia yang sebelumnya telah terpecah belah, tercerai-berai oleh berbagai kepentingan dan berbagai perbedaan antara adat, budaya, suku, agama, dan ajaran yang berbeda-beda dari para tokoh-tokoh yang mereka kultuskan atau yang mereka dewa-dewakan, yang bercampur dengan aneka dogma dari berbagai ajaran para leluhur mereka atau para nenek moyang mereka sebelumnya. Nah, itulah yang menjadikan tugas Nabi untuk menyatukan seluruh umat manusia menjadi satu kesatuan umat yang utuh menjadi semakin berat, ya kan? Seandainya Nabi memiliki keterikatan yang kuat di antara kepentingan-kepentingan itu semua, tentulah Nabi akan kesulitan dalam menjalankan tugasnya dengan adil dan bijaksana, ya kan? Nah, oleh karena itu, sejatinya apa yang diemban oleh Nabi Muhammad SAW bukanlah membawa atau menyebarkan agama baru, melainkan membawa misi yang baru, paradigma baru, mindset yang baru, format yang baru, untuk membangun sebuah tatanan umat manusia yang baru, lalu mengajak umat manusia untuk kembali ke fitrahnya sebagaimana makhluk, yaitu tunduk menyerahkan diri atas kekuasaan Tuhan di alam semesta, yang itu dikenal atau disebut dengan istilah Islam, yang berarti adalah penyerahan diri atau keberserahan diri, lalu mengajak umat manusia untuk beriman kepada Tuhan yang satu, Tuhan yang sama, yaitu Allah SWT, dan tidak menduakannya dengan sesuatu apapun. Nah, itulah sejatinya adalah millah atau ajaran pokok dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, itulah salah satu di antara pembeda antara risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan risalah yang dibawa oleh para nabi-nabi sebelumnya. Firman Allah dalam Quran surat Saba ayat 28, yaitu wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadiran walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Dan tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad illa melainkan kafatan linnas, dibaca panjang ya. Dalam kaidah ilmu tajwid itu disebut dengan bacaan mad lazim atau mad lazim musaqqal kilmi, di mana terdapat bacaan mad atau panjang dan setelahnya terdapat harokat tasydid dalam satu kata. Maka kaidah bacaannya atau cara membacaannya yaitu dibaca dengan panjang 6 harokat, seperti kafatal linnas, yang itu seperti menunjukkan atau berarti untuk seluruh umat manusia di penjuru dunia tanpa kecuali, basyiran wa nadiran, sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, walakinna aksaron nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan dari umat manusia tidak mengetahui. Nah, jika kita perhatikan kalimat terakhir dari ayat tersebut, maka kita akan mendapatkan sebuah kesan atau makna yang seolah-olah Allah SWT seperti sedikit prihatin ya terhadap umat manusia, di mana hal itu dapat kita lihat dari kalimat walakinna aksaron nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan umat manusia itu tidak mengetahui. Nah, kira-kira kenapa ya kebanyakan umat manusia tidak mengetahui?
Apakah yang dimaksud dari seluruh umat manusia yang ada di penjuru dunia ini, termasuk umat beragama, juga tidak banyak yang mengetahui. Nah, ini kan tugas dari para tokoh-tokoh agama di seluruh dunia ya teman-teman. Jika di antara seluruh umat manusia di penjuru dunia tidak ada seorang pun yang mengambil peranan sebagaimana peran Nabi Muhammad SAW, yaitu menyatukan seluruh umat manusia menjadi satu kesatuan umat, maka kehidupan umat manusia di dunia akan selamanya terpecah belah dan tercerai-berai oleh berbagai kepentingan dan konflik. Ya kan? Di mana setiap individu, kelompok, golongan, dan antar bangsa-bangsa di seluruh dunia akan saling bersaing dan saling menandingi. Yang boleh jadi, hal itu akan menjadikan hubungan antar umat manusia menjadi tidak lagi harmonis. Ya kan? Di mana antar umat manusia akan saling mencurigai, saling membenci, saling memusuhi, dan pada akhirnya akan saling memerangi satu sama yang lainnya. Yang hal itu menjadikan keadaan kehidupan di alam dunia tidak lagi tenang, tentram, aman, damai, makmur, dan sejahtera. Yang itu sejatinya adalah hak setiap makhluk untuk dapat sama-sama merasakan kesenangan dan kebahagiaan dalam menjalani kehidupannya di alam dunia. Nah, itu ya teman-teman. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.